Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Arman selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Eksperimen serta teman-temanku yang melihat video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Putra Aulia Ramadan, Siti Aisyah, dan Rifatul Husna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Intervensi Tim Building Virtual dalam Meningkatkan Kepercayaan Interpersonal Antar Anggota Kelompok. Nah, pada kesempatan ini kami akan memaparkan beberapa poin utama, yaitu meliputi identitas jurnal, yaitu ditulis oleh Irin Riamanda, Asti Yuliada, Fitri Aulianinada Salsabila, Farah Salisa, Raihanah, dan Nadira Aulia. Serta jurnal ini itu dipublikasikan pada Jurnal Psikologi Malahayati volume 5 nomor 1 tahun 2023 dengan halaman 158 hingga 164. Nah, identitas jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian itu berasal dari sumber ilmiah yang relevan dalam bidang psikologi, khususnya terkait dinamika kelompok dan intervensi psikologis. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi mahasiswa baru yang berada pada fase transisi, yaitu peralihan dari jenjang pendidikan sebelumnya menuju dunia perkuliahan. Pada fase ini itu, mahasiswa dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan, baik dari segi lingkungan, sistem pembelajaran, maupun pola interaksi sosial. Namun, situasi ini menjadi lebih kompleks ketika proses pembelajaran dilakukan secara daring. Keterbatasan interaksi secara langsung menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang efektif. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan seperti kurangnya komunikasi, kesulitan dalam menyampaikan pendapat, serta rendahnya tingkat kepercayaan antar anggota kelompok. Nah, permasalahan tersebut berkaitan erat dengan konsep kepercayaan interpersonal, yaitu tingkat kepercayaan antar individu dalam suatu kelompok yang mencakup aspek afektif atau emosional dan kognitif atau rasional. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti menawarkan intervensi berupa team building virtual. Intervensi ini sendiri itu dirancang untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, serta kepercayaan antar anggota kelompok melalui berbagai aktivitas yang dilakukan secara daring. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah intervensi team building virtual itu efektif dalam meningkatkan kepercayaan interpersonal pada mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya tentang variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis variabel yang digunakan, yaitu yang pertama variabel bebas atau independent variable, yaitu intervensi team building virtual. Variabel ini merupakan faktor yang dimanipulasi atau diberikan oleh peneliti. Kemudian yang kedua itu variabel terikat atau dependent variable, yaitu kepercayaan interpersonal antar anggota kelompok. Variabel ini itu merupakan hasil atau dampak yang diukur dalam penelitian nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada variabel pengganggu atau confounding variable, yaitu variabel lain yang berpotensi mempengaruhi hasil penelitian seperti kepribadian individu, pengalaman dalam kerja kelompok, kemampuan komunikasi, motivasi, serta tingkat kedekatan antar anggota kelompok. Keberadaan variabel pengganggu ini itu penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis hipotesis yang digunakan, yaitu yang pertama ada hipotesis nol
atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Nah, hipotesis 0 atau H0 sendiri itu menyatakan bahwa tidak terdapat peningkatan kepercayaan interpersonal antar anggota kelompok setelah diberikan intervensi team building virtual. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu menyatakan bahwa terdapat peningkatan kepercayaan interpersonal antar anggota kelompok setelah diberikan intervensi team building virtual. Hipotesis ini itu digunakan sebagai dasar untuk menguji apakah intervensi yang diberikan itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang diteliti. Memasuki bagian metode, penelitian ini melibatkan 13 orang mahasiswa baru angkatan 2020 sebagai partisipan. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik non-probability sampling, lebih tepatnya convenient sampling atau sampling jenuh, di mana subjek adalah mereka yang bersedia mengikuti seluruh rangkaian intervensi. Lokasi penelitian bertempat di salah satu fakultas di Universitas di Aceh. Meskipun data demografis spesifik seperti usia atau jenis kelamin tidak dipaparkan secara rinci, namun fokus utama pemilihan subjek adalah pada transisi mereka sebagai mahasiswa baru yang harus beradaptasi di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yaitu pre-eksperimental dengan metode one group pretest post-test tadi. Nah, di dalam desain ini, peneliti hanya melibatkan satu kelompok studi tanpa adanya kelompok kontrol sebagai pembanding. Namun secara prosedural alurnya dimulai dari Y1 atau pengukuran awal, dilanjutkan dengan pemberian perlakuan atau intervensi X, dan diakhiri dengan Y2 sebagai pengukuran akhir setelah intervensi diberikan. Desain ini sangat efektif untuk penelitian awal atau pilot study dalam melihat efektivitas suatu perlakuan secara praktis. Kemudian kita beralih ke pengukuran variabel dependent. Untuk pengukuran variabel dependent sendiri, yaitu dipakai skala kepercayaan interpersonal. Penelitian menggunakan instrumen berupa skala kepercayaan internasional terhadap rekan kerja yang dikembangkan oleh Alistair tahun 1995. Skala ini terdiri dari 11 item yang terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu 5 item untuk aspek afektif dan 6 item untuk aspek kognitif. Skala ini menggunakan model Likert 4 pilihan, yaitu sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Dari hasil uji reliabilitas, ditemukan koefisien alfa sebesar 0,881 yang menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki konsistensi internal yang sangat baik atau reliable. Selain itu, urutan item dalam pretest dan posttest diajak untuk meminimalkan bias akibat efek memori partisipan. Kita berlanjut ke prosedur intervensi. Intervensi team building virtual ini terdiri dari 8 sesi yang dilakukan secara daring. 4 sesi pertama berfokus pada pembentukan fondasi kelompok, yaitu berupa sesi 1 atau ice pie, berfungsi sebagai ice breaking untuk memfokuskan perhatian peserta. Sesi 2, Perfect One Vip. Di sini, anggota mulai berbagi informasi pribadi untuk membangun rasa percaya di tingkat awal. Sesi 3, dunia perkuliahan, menggunakan studi kasus atau latihan asertif agar mahasiswa mampu berpendapat tanpa memicu konflik. Sesi 4, storyline berantai, permainan kreatif yang bertujuan melatih kekompakan serta koordinasi tim. Kemudian, 4 sesi berikutnya diarahkan pada penguatan aspek kognitif dan perilaku. Sesi 5, yaitu team building, di mana sesi inti yang memberikan pemahaman mengenai self-awareness dan pemodelan perilaku kerja tim. Sesi 6, Scrabble, mengajak peserta untuk lebih akrab melalui kolaborasi dan pemikiran kreatif dalam menyelesaikan tantangan bersama. Sesi 7, Power of Teamwork, di mana ini adalah sesi brainstorming
yang menanamkan pemahaman mendalam tentang urgensi, kerjasama, dan memunculkan kepercayaan. Dan sesi terakhir adalah closer, penutupan yang merangkum seluruh poin penting dan capaian yang telah diraih selama pelatihan. Kemudian kita beralih ke hasil penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan uji Wilkinson Rank Test karena jumlah sampel yang kecil dan asumsi homogenitas data tidak terpengaruhi. Hasil data ditemukan bahwa nilai Z hitung sebesar minus 3,190 dengan nilai signifikasi P sebesar 0,001. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa intervensi team building virtual ini secara signifikan efektif dalam meningkatkan kepercayaan interpersonal pada anggota kelompok. Kemudian secara angka juga terjadi kenaikan skor total dari 370 saat pretest dengan rata-rata 28,4 menjadi 431 saat post-test dengan rata-rata 33,1 atau meningkat sebesar 16,5%. Nah, kemudian secara lebih mendalam, peningkatan pada dimensi kognitif dari 193 menjadi 228 tercatat lebih besar dibandingkan dimensi afektif, yaitu dari 177 menjadi 203. Hal ini menunjukkan bahwasannya intervensi virtual lebih cepat mengubah persepsi kognitif mengenai keandalan tim. Terakhir, berdasarkan evaluasi reaksi, sebanyak 90,58% peserta merasa sangat puas dengan materi dan metode pelatihan. Peserta menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami pentingnya komunikasi interpersonal dan memiliki kesadaran diri yang lebih baik dalam dinamika kelompok. Selanjutnya kita ke bagian kesimpulan. Baik, pada bagian kesimpulan ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria Manda dan rekan-rekan pada tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa intervensi team building yang dilaksanakan secara virtual memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan interpersonal antar anggota kelompok. Hal ini didukung oleh hasil uji statistik menggunakan Wilkinson Rank Test yang menunjukkan nilai P sebesar 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan hasilnya itu signifikan. Selain itu, secara deskriptif juga terlihat adanya peningkatan skor kepercayaan interpersonal dari pretest sebesar 370 poin menjadi 431 poin pada posttest, atau meningkat sebesar 61 poin. Dengan demikian, pada dikatakan bahwa setelah diberikan intervensi kepercayaan antar anggota kelompok mengalami peningkatan. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelebihan. Pada bagian kelebihan penelitian ini, yang pertama, desain penelitian yang digunakan yaitu one group pretest posttest cukup sederhana dan praktis sehingga mudah diterapkan terutama dalam kondisi tertentu sehingga pembelajaran daring. Kedua, penelitian ini tidak membutuhkan banyak partisipan sehingga lebih efisien dari segi waktu dan pelaksanaan. Yang ketiga, penelitian ini mampu memberikan gambaran awal terkait efektivitas intervensi team building virtual dalam peningkatan kepercayaan interpersonal. Selain itu, respon peserta terhadap intervensi juga sangat positif, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat diterima dengan baik oleh peserta. Oke, ke bagian kekurangan. Pada bagian kekurangan, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tidak adanya kelompok kontrol sehingga sulit untuk memastikan bahwa peningkatan yang terjadi itu benar-benar disebabkan oleh intervensi. Yang kedua, terdapat berbagai ancaman terhadap validitas internal seperti efek kematangan, efek pengulangan tes, serta kemungkinan adanya pengaruh dari faktor luar. Ketiga, jumlah sampel yang digunakan sangat kecil, yaitu hanya 13 partisipan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, tidak adanya randomisasi dalam pemilihan subjek juga berpotensi menimbulkan bias. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak melakukan pengukuran lanjutan, sehingga
belum diketahui apakah efek intervensi dapat bertahan dalam jangka panjang. Oke, pada kesimpulan akhir review. Sebagai kesimpulan akhir dari hasil review jurnal ini, penelitian tersebut memberikan kontribusi awal yang menarik terkait penggunaan team building virtual dalam meningkatkan kepercayaan interpersonal, khususnya pada mahasiswa baru. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan secara statistik, serta respon positif dari peserta terhadap intervensi yang diberikan. Namun demikian, karena adanya keterbatasan dalam desain penelitian, seperti tidak adanya kelompok kontrol, ukuran sampel yang kecil, serta tingginya potensi ancaman validitas internal, maka kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara. Oleh karena itu, penelitian ini lebih tepat dipandang sebagai studi pendahuluan yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut dengan desain penelitian yang lebih kuat, agar menghasilkan kesimpulan yang lebih valid. Sekian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.